kembali lagi sama aku ya, Josephine. Kali ini aku mau cerita ya teman-teman. Cerita pengalaman, bukan pengalaman aku sih, tapi itu terjadi di kampungnya aku gitu. Ada orang bunuh diri di kampung aku, dan bunuh dirinya itu tepat di belakang rumahnya kami, dan belakangnya rumah keluarganya sendiri di tempat orang bunuh diri tersebut. Tapi aku nggak mau sebut namanya karena ini mungkin bisa dibilang nanti takut orangnya itu marah atau keluarganya maksudnya. Terus kan kejadian itu waktu aku kelas 1 SMP, nggak tahu tahun berapa ya, 2008 atau 9 gitu. Terus kan ada orang, dia itu kan kerja itu di sawit, pokoknya agak jauh dari tempat kami. Terus pas dia pulang, dia tuh mulai agak gila gitu kan, gila gitu, semua orang dicarinya, terus keluarganya juga dicarinya. Setelah dapat keluarganya, dia itu gilanya itu kayak kerasukan gitu, kerasukan hantu lah, apalah itu ya. Setelah kerasukan, orang tuanya itu, terutama ibu sama bapaknya, setelah dapat tuh dia lempar ke kolam ikan yang gede sekali dari rumah mereka. Rumah mereka tuh kan tinggi, gede sekali. Terus dilemparnya, sekali tanya itu buat apa, tapi kan orang udah tahu ya, dia udah mulai gila gitu. Dia bilang itu buat dibaptis, dia bilang. Soalnya bahkan hantunya itu yang paling parah, dia itu mengejek ya, dia itu bikin tanda salib sama nyanyi lagu rohani. Tapi nggak tahu ya tanda salib itu kebalik apa enggak, pokoknya tuh. Terus diketawakannya lagu itu. Terus orang-orang tuh udah berdoa, tapi ada yang ketakutan di kampung kami, soalnya ada yang dia cari juga. Terus keluarganya yang lain itu pokoknya itu pokoknya ngumpet gitu loh, takut. Terus setelah berapa ya, seminggu atau 2-3 hari kejadian itu, baru sama-sama lah orang di desa, orang di kampung itu kan, kampung kami itu baru sama-sama nangkap. Terus dikurung, terus kakinya itu ditimpa pakai kayu, tapi kayunya itu dikasih lubang, terus kakinya itu dimasukin ke situ bisa biar nggak hilang. Setelah nggak hilang itu, biar nggak hilang, iyalah bener kan, terus dikasih makan apa di situ sama keluarganya setiap hari. Terus setelah itu suatu hari tiba-tiba tuh hilang, padahal nggak ada yang buka, nggak ada yang apa. Ini serius, aku nggak bohong ya, nggak ada yang buka. Terus tiba-tiba hilang dan ketemu sama orang-orang. Dia menuju ke belakang rumah yang posisinya tuh mau ke pegunungan, hutan. Terus ketemulah sama orang baru itu pulang gitu kan dari ladang dan apa gitu. Terus mereka tanyalah, mau kemana gitu, sambil sebut namanya, mau cari obat biar sembuh ke hutan, dia bilang. Jadi orang tuh nggak curiga lah, kirain udah mulai sembuh sama udah dilepas sama keluarganya gitu. Terus kan teman-teman, setelah itu seminggu kemudian 3 hari kemudian nggak ada datang pulang ke rumah. Terus minggu kemudian nggak ada datang lagi ke rumah. Ya keluarganya mulai resah dong, kan kok nggak pulang-pulang ini orang. Nah terus mulai dicari yang paling jauh, terus cari lagi pokoknya tuh udah keliling cari, nggak ada ketemu.
seminggu tuh kan, pokoknya udah orang nyarinya tuh udah semingguan gitu loh nggak ketemu. Terus setelah itu teman-teman, ada orang yang dari kampung sebelah tapi masih satu dusun sih, terus ketemu. Pas ketemunya itu mereka jalan ke belakang rumah sedikit, tapi itu tuh dia udah ngerasain, maksudnya udah ada tanda-tanda gitu dari arwahnya yang meninggal itu loh, yang hilang itu. Itu tuh udah kasih tanda biar orang itu ngikutin arah jalan. Kasih tanda, ada 2 orang kalau nggak salah. Terus setelah pas tepat di situ dia berhenti, tepat di penggantungan itu, tes gitu, darah kena dahinya atau apanya gitu loh, kepalanya. Baru bapak itu lihat ke atas, ya ampun, mayatnya udah gantung diri. Tapi itu bukan gantung diri sih guys. Kalau gantung diri tuh ada tanda-tanda dia naik ke atas pohon itu. Tapi masalahnya telapak kakinya, soalnya kan pohon yang dia gantung diri punya kan itu kan berlumut, ada lumutnya. Kalau misalnya orang manjat pohon itu dan gantung diri, otomatis lumutnya itu pasti rusak. Itu enggak sama sekali. Yang lebih anehnya itu, kok bisa dia gantung diri tapi enggak bawa apa-apa gitu. Enggak bawa apa-apa dan enggak manjat, padahal tuh pohonnya tinggi, lumayan tinggi, ada sekitar 6 meter atau apalah pokoknya. Ya, siapa yang enggak terkejut kan? Tes darahnya netes gitu. Terus baru lari mereka dan bilang sama orang di rumah mereka sama seluruh orang kampung. Baru saudaranya laki-laki itu diulurkannya, manjat dulu kan, baru diulurkannya. Bener-bener kamu tahu mayatnya itu udah busuk. Soalnya kan udah berapa minggu ya, udah busuk kan. Terus rambutnya itu udah tanggal gitu loh. Terus banyak belatungnya gitu. Terus kulitnya udah lembek juga. Jadi itu perlu hati-hati sekali. Perlu hati-hati. Terus teman-teman, setelah dimasukin di rumah juga masih 3 hari, karena kita punya adat kalau mau nguburin orang itu harus 3 hari atau 2 hari dulu di rumah baru boleh gitu. Bisa sih sehari, tergantung dengan keluarganya sendiri gitu. Serem banget pokoknya. Terus setelah itu kan, pas setelah penguburannya itu pokoknya tiap hari anjing itu menggonggong tanpa sebab selama 3 bulanan. Dan setelah itu bapak aku ada mimpi. Dia bilang si Luna itu bukan mati kena gantung diri sendiri, tapi digantung sama kolong wewe. Kalian tahu kan kolong wewe? Kita tahu jenisnya kolong wewe itu kalau susunya itu sampai sini. Dia dapat dari mana? Dia dapat dari tempat kerjanya, ngikutin dia, terus ngerasukin dia, dan akhirnya bunuh dia. Kami nggak tahu ya jenis apa itu hantunya, atau diamond atau apa, tapi itu sadis banget sih. Yang aku tahu sadis banget, orang kerasukan sampai gantung diri gitu. Itu bener-bener hantunya itu udah boom banget gitu. Setelah itu nggak pernah ada lagi kejadian, tapi sampai sekarang aku masih takut ke belakang rumah kami yang di situ. Soalnya jaraknya cuma berapa meter dari rumah kami guys, itu masalahnya. Terus sampai sekarang ya biasa aja sih, tapi kalau buat kesana no. Walaupun pohonnya itu udah ditebang gitu. Dan keluarganya sih sampai sekarang
aman-aman aja, nggak ada yang kerasukan lagi atau apa, karena mungkin si demonnya ini udah pulang gitu ke tempat asalnya. Gak tahu salah apa sama apa yang dilakuin sama si yang meninggal ini. Dia cowok ya, sampai bisa-bisanya ketemu sama itu Diamond. Itu damn it itu namanya. Aku sebenarnya nggak mau cerita sih, tapi ini perlu banget aku rasa, karena siapa tahu ada yang bisa mendoain, tolong doain supaya misalnya arwahnya tenang di alam sana ya, dan nggak diganggu lagi dan nggak diambil sama itu iblis. Udah itu aja kali ini, dan aku berterima kasih banget karena waktu itu aku juga punya pengalaman yang kayak gini. Aku percaya adanya mereka, dalam tanda kutip ya, tapi aku juga percaya adanya Tuhan, karena Dia selalu melindungi dan mendampingi kita apapun yang terjadi. Kadang itu nama juga iblis, mereka selalu mengolok-olok ya, kayak di The Conjuring itu. Jadi kalian jangan sembarangan ketakutan, kalian harus percaya bener-bener, karena apa yang kalian percaya itu yang mengubah biar mereka itu takut sama kalian. Udah itu aja, terima kasih ya yang udah nonton sampai habis. Terus jangan lupa bawa masker dan hand sanitizer kemana-mana. Sehat selalu. Bye-bye.